Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Festival 480 tahun Kota Bobau. Pada kesempatan kali ini kita bersua dengan Kepala Dinas Kominfo, Pak Laude Darussalam. Beliau ini adalah Kepala Dinas yang menjadi teras depan wajah Kota Bobau untuk menyampaikan informasi. Dan kebetulan juga beliau ini adalah Kadis Influencer. Jadi memang sesuai dengan tupoksi beliau. Nah, berkaitan dengan program kita Pak Kadis terkait dengan Festival 480 tahun Kota Bobau. Bisa digambarkan terkait dengan hal ini sejalan dengan tupoksi Pak Kadis. Silakan. Baik. Jadi pertama saya dilantik pertama dulu ya untuk serasanya ini. Jadi saya dilantik menjadi Kadis Kominfo ini pada tanggal 24 September 2021 kemarin. Tetapi sebelumnya saya menjadi pelaksana merangkap saat itu dengan Dispora. Jadi saya diberikan SK pelaksana tugas waktu itu adalah pada tanggal 4 Januari 2021. Jadi otomatis saya berada di Kominfo kalau sebagai pelaksana 9 bulan. Kemudian saat ini untuk sebagai Kadis definitifnya saya baru belum 1 bulan gitu. Nah, sehubungan dengan itu yang perlu kami sampaikan pertama adalah tugas utama pertama dari Kominfo Kota Bobau ini adalah pertama adalah meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, dan yang kedua adalah bagaimana komunikasi pelayanan publik, meningkatnya komunikasi pelayanan publik, dan yang ketiga adalah diseminasi informasi. Nah, dari ketiga tugas pokok ini yang diberikan oleh Pak Wali, semua ini kan tugas Pak Wali sebetulnya, hanya diserahkan kepada dinas-dinas untuk menjalankan tugasnya. Nah, sehubungan dengan tugas kami di Kominfo sebagai pemanfaatan teknologi informasi, harapan kita semua tentunya bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Kota Bobau ini semakin meningkat, tetapi tanda kutip dalam ranah yang positif. Karena tagline yang kami bangun setelah saya di Kominfo ini adalah Kominfo adalah mitra wartawan dalam membangun negeri tanpa hoaks dan anti fitnah. Jadi kita berusaha, dan yang kedua adalah kami di Kominfo berusaha untuk menyampaikan komunikasi kan tentang pelayanan publik yang ada di Kota Bobau. Pelayanan publik itu wajib atau kita ekspo kepada masyarakat supaya mengetahui bahwa ini loh pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kota Bobau yang memberikan pelayanan publik, begini caranya, begini metodenya, begini kemudahan-kemudahan yang kemudian diperoleh masyarakat. Yang ketiga tadi itu diseminasi informasi. Bagian kita menyebarkan informasi tentang pelaksanaan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bobau. Ya. Ini kan Pak Kadis menarik tadi yang Pak Kadis singgung bahwa kita bicara soal tugas yang pertama, yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Kita tahu bahwa Bobau ini adalah merupakan daerah yang berkarakter kota selain Kendari. Tentu dengan demikian karakter masyarakat itu berbeda dengan kabupaten. Dan bicara soal pemanfaatan teknologi informasi tentu lebih besar. Nah, apa yang Pak Kadis lihat terkait dengan karakter Kota Bobau ini dengan kondisi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi? Baik. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu, kita berbicara dulu Pak Irwan, kita berbicara dulu secara nasionalnya berdasarkan data dari Kominfo, bahwa sesungguhnya mengalirnya begitu banyak berita hoax atau berita yang tidak benar itu adalah seiring dengan pertama diketemukannya internet, penggunaan internet, sehingga berbagai informasi yang hari ini terjadi dapat diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan data saat ini pengguna internet di Indonesia itu 202 juta. Dari jumlah penduduk yang 275 juta itu. Jadi sekitar 73%. Kemudian pengguna media sosialnya Pak Irwan itu sekitar 170 juta. 170 juta pengguna media sosial. Termasuk di dalamnya adalah Kota Bobau tentunya. Nah, kita juga anak-anak muda kita kaum milenial saat ini pengguna media sosialnya begitu banyak. Nah, kita sampaikan bahwa sesungguhnya kehadiran media sosial, jadi tanda kutip ini ya, kita bedakan antara media sosial dengan media massa. Jangan sampai menyamakan. Kalau media massa itu adalah media penyampaian, media wartawan, media reportase. Kalau media sosial ini adalah media sharing, menyampaikan berbagai pendapat. Jadi masyarakat kita atau pengguna media sosial itu mereka bebas untuk menyiarkan, men-sharing
pendapat mereka. Kalau wartawan kan ada kode etik jurnalistiknya. Iya. Kalau media sosial ini tidak. Nah, bagaimana kemudian kita sangat berharap bahwa anak-anak seluruh masyarakat Kota Bau bijak untuk menggunakan media sosial mereka. Dan alhamdulillah sebetulnya kalau kita lihat juga untuk penggunaan media sosial saat ini Pak Irwan, saya kira masih dalam taraf yang untuk berita hoaxnya untuk ini masih bisa tingkatnya masih rendah untuk Kota Bau. Tapi kita tetap menyampaikan bahwa bijaklah dalam menggunakan media. Ya, Nah, gitu. berarti seperti tadi waktu saya naik ke sini saya lihat ada poster situ atau itu disampaikan saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing, betul. Jadi kita saring sebelum sharing karena ketika sudah terlanjur sharing akan menjadi konsumsi publik dan akan menimbulkan multitafsir. Sehingga memang kita harus menyaring. Untuk itu memang saat ini kita sangat berharap bahwa salah satu untuk menangkal saring sebelum sharing itu tadi adalah bagaimana kecakapan kita untuk menggunakan hal-hal digital yang berhubungan dengan kita. Bagaimana menyampaikan alat-alat informatika kita itu dengan bijak. Begitu. Jadi kita pertama literasi digital itu kan kecakapan, kesanggupan dalam menggunakan digital. Itu adalah salah satu untuk memutuskan hoax atau berita tidak benar tadi. Itu tadi saring sebelum sharing. Ya itu. Nah, tadi Pak Kadis menyinggung soal literasi digital. Ya, literasi digital, dan betul. Kecakapan Ya, digital. kecakapan digital. Nah, gimana Pak Kadis melihat tingkat kecakapan digital dan literasi digital kita? Apakah ini masuk dalam kategori tinggi, sedang atau rendah? Kita saat ini sesungguhnya kita belum mensurvei ya Pak Irwan ya, tapi dari media sosial yang kita lihat di anak-anak kita yang di anak-anak rata-rata anak-anak muda juga kaum milenial kita ini kecepatan mereka atau kecakapan mereka dalam menggunakan digitalnya itu saya pikir masih dalam taraf sedang mungkin Pak Irwan kalau kita bicara kayak begitu. Artinya mereka bisa menggunakan digitalnya itu tidak hanya melempar berita, tetapi mereka juga sudah bisa mengotak-atik apa yang ada. Kan ini kalau kecakapan digital ini kan mengetahui alatnya, bagaimana mengetahui feedback ketika ketika ada ininya dia bisa menjawab, ketika ini bisa jadi multi kompleks untuk yang digital kecakapannya harus. Nah, kita lihat anak-anak kita saat ini yang ada di Bau-Bau pada dasarnya mereka dan kalau kita bertanya taraf baik, sedang, kecil atau ini kalau menurut saya sih tahap sedang ya Pak. Tapi kita terus berusaha untuk memberikan pemahaman tentang literasi digital ini kepada masyarakat Kota Bau-Bau. Artinya kalau dulu kan orang mengatakan mulutmu harimau. Ya, mulutmu harimau. Sekarang jempolmu adalah harimau. Ya, jempolmu adalah harimau. Itu saya bilang, makanya kita menyerukan kita di sini adalah mitra wartawan tanpa hoaks dan anti fitnah. Kita coba berusaha untuk mengupayakan mudah-mudahan anak-anak kita dalam menyebarkan berita itu sekali lagi saring sebelum sharing, sebelum di-share kan. Nah, Pak Kadis, kita kemudian sekarang berbicara soal bagaimana komunikasi dalam pelayanan publik. Kita tahu bahwa Kota Bau-Bau ini punya kekayaan potensi yang luar biasa. Nah, kira-kira apa yang Bapak bisa jelaskan soal hal ini? Sesungguhnya, mohon maaf Pak Irwan, di dinas-dinas itu kita ada namanya Pusat Penyampaian Informasi Daerah, itu PPID, di mana dinas-dinas itu sebetulnya itu sekdinnya maaf ya, untuk tugas penyampaian informasi, penyampaian komunikasi informasi ini, diseminasi informasi pelaksanaan pembangunan ini yang dilaksanakan oleh dinas-dinas itu sebetulnya punya PPID tadi, di mana sekretaris dinasnya itu punya yang bertugas sebagai PPID di masing-masing dinas. Apa yang terjadi di dinas itu sesungguhnya mereka layak memberikan informasi kepada kami atau langsung berhubungan dengan media untuk menyampaikan apa-apa yang mereka lakukan di pelaksanaan kegiatannya di dinas masing-masing, pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kalau kita melalui media kan akan ditahu langsung, mereka akan mengetahui secara langsung. Nah, namun demikian juga melalui kami juga tetap memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas-dinas untuk kemudian kami sampaikan kepada publik.
kami sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui pelayanannya di PTSP, pelayanannya di Capil, pelayanannya di para keunggulan-keunggulan potensi wisata yang ada di Bau-Bau ini kita sampaikan kepada masyarakat dan tentu juga ini adalah walaupun ini kita pahami bahwa ini tupoksi dari dinas pariwisata, tetapi kembali lagi bahwa tugas kami salah satunya tadi adalah peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan komunikasi publik tadi, komunikasi publik dalam pelayanan pembangunan. Jadi kita menyampaikan segala sesuatunya kepada masyarakat tentang apa sih yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, ketika bicara pemerintah kan masuk di dalamnya adalah OPD untuk menyampaikan. Nah, ini kan kalau kita melihat, dan ini saya kira bukan hanya saya yang merasakan, termasuk teman-teman yang lain pers. Ini kesannya kan seolah-olah suruh tugas itu ditumpahkan ke Kominfo. Sementara kan tadi seperti Pak Kadis jelaskan bahwa sesungguhnya Sekdin juga ada PPID yang mendekat di sana. Ya. Nah, gimana ini Pak Kadis nanti kemudian mungkin di tahun 2022 kami coba updating kembali, branding kembali, kita membranding kembali untuk kita menyatukan pemahaman kembali tugas-tugas dari PPID ini. Kalau di kelurahan atau di tingkat grassroots paling bawah itu ada KIM, kelompok informasi masyarakat, maka kemudian di OPD itu ada namanya PPID. Nanti ini mungkin tahun 2020 kita branding ulang, kita kembali menyamakan kembali tugas-tugas kita sampai nanti 2022 bahwa tugas itu sebetulnya menyampaikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang masing-masing, di dinas masing-masing itu Sekdin ataupun Kadis ataupun Sekdin itu sebetulnya menyampaikan informasi kepada mereka. Dan insya Allah kita juga akan mengkoordinir wartawan ataupun dari media untuk bisa kita mengarahkan, bisa bertanya langsung kepada dinas-dinas atau OPD masing-masing. Ya. Nah, ini Pak Kadis memang kan intinya bahwa dalam hal ini memang harus ada kolaborasi ya. Ada kolaborasi, betul. Pihak Dinas Kominfo dan OPD-OPD yang lain. Nah, dan juga kita harus mungkin melihat bahwa Bau-Bau ini kan punya banyak potensi yang bisa harus jadi ketahui oleh publik. Salah satunya misalnya benteng. Nah, gimana Pak Kadis bisa menjelaskan soal Saya kira ini benteng yang kemudian diakui oleh dunia sebagai benteng terluas di dunia. Saya kira Pak Wali Kota sekarang ini lagi mengusahakan supaya masuk dalam cagar budaya. Dan itu adalah upaya kita yang sekarang ini teknik namanya menjadi Benteng Wolio. Benteng Wolio. Jadi mudah-mudahan ini masuk dalam warisan budaya dunia UNESCO yang diakui. Dan ini tugas kita, tugas kami Kominfo, tugas pariwisata, tugas semua. Karena ini adalah kan ini tugas sebenarnya tugasnya wali kota. Wali kota membagi tugas-tugas ini kepada kita semua untuk menyampaikan informasi ini. Saya pikir bukan hanya Kominfo, bukan hanya pariwisata, bukan dinas kebudayaan, tapi tugas kita semua untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah benteng terluas di dunia yang akan menuju cagar budaya warisan dunia. Saya kira itu tugas kita semua untuk menyampaikan itu kepada seluruh masyarakat. Bukan kemudian hanya menjadi tugas dinas kebudayaan atau pariwisata. Nah, ini kan Pak Kadis tadi menyinggung soal bagaimana benteng kita ini yang akan masuk dalam cagar budaya dunia. Dan tidak main-main ini. Pemirsa, ini sudah masuk level dunia. Nah, berarti kan dalam hal ini kita punya tugas berat ini, bagaimana untuk sampai level dunia. Nah, kira-kira gimana ini Pak Kadis? Kalau kita sudah masuk ketika kita berbicara begitu, maka semuanya mata dunia akan tertuju. Mata dunia akan tertuju. Kemudian kalau Cina itu benteng terpanjangnya, kemudian ini akan menikmati, di mana kalau mungkin Cina dari dulu sudah terkenal, nah sekarang orang berbondong-bondong akan ke Bau-Bau. Pertanyaan kita mungkin yang sama, siapkah kita untuk menyambut hadirnya itu? Mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita siap. Bagaimana kita mempromosikan budaya benteng ini menjadi terkenal dan kita siap untuk menerima kunjungan itu dengan tetap memegang warisan budaya atau nilai-nilai filsafat Buton yang dikembangkan oleh Pak Wali Kota melalui budaya Polimanya. Saya kira itu kemudian menjadi menarik untuk kita terapkan kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat saling menyayangi, siapapun yang datang ke kita kan wajib disayangi seperti kita menyayangi diri kita gitu. Kemudian pengangkatan menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, bagaimana mungkin Kak? Nah, mungkin falsafah nilai budaya Polima ini kemudian adalah menjadi barometer kita untuk menerima kehadiran nanti ketika
benteng terluas di dunia ini menjadi warisan budaya dunia seperti yang kita bilang tadi di awal bahwa akan menjadi mata dunia akan tertuju. Mata dunia akan tertuju ke Bau-Bau. Kalau kemarin-kemarin kan Cina benteng terpanjangnya. Sekarang masuk cagar budaya benteng terpanjang. Mereka pasti Bau-Bau pertanyaannya tadi, siapkah kita menerima itu? Nah, kita harus siap. Nah, kesiapan kita alat penyaringnya tadi tentu kalau untuk secara keseluruhan adalah Pancasila dalam skala Indonesia. Kalau dalam skala kebau-bauan kita, kebutuhan kita, falsafah budaya Paulima yang dikembangkan oleh Pak Wali itu tadi salah satu cara ampuh untuk siap untuk menerima benteng terluas ini sebagai warisan dunia. Saya kira itu. Nah, ini Pak Kadis menyinggung soal bagaimana kesiapan kita untuk mendapatkan predikat seperti itu. Nah, oke lah, mungkin dari aspek birokrasi sudah menyiapkan segalanya. Tapi gimana dengan masyarakat? Masyarakatnya itulah saya bilang. Karena ini kan langsung ke masyarakat. Kita sudah promosi, tapi kan masyarakat pada akhirnya ini yang Jadi harapannya besar, jangan nggak ada perusakan di dalam benteng, lampu-lampunya kemudian dicabut. Jangan lagi. Saya pikir ini yang kita sudah berusaha memperbaiki pada akhirnya kemudian masyarakat, tapi kita juga tidak boleh pesimis bahwa itu kan pasti berubah juga masyarakat juga ketika kita menyampaikan informasi. Nah, itu kembali Pak Irwan, tugas kita ini menyampaikan kepada masyarakat termasuk itu bahwa kita mempromosikan ini cagar budaya, benteng atas sebagai cara budaya warisan dunia, juga menyampaikan kepada mereka bagaimana ornamen-ornamen di dalamnya itu perlu terjaga dengan rapi, karena ketika ini menjadi warisan dunia, saya pikir efek dominonya itu luar biasa. Multi dominonya kan luar biasa, efek dominonya itu kepada masyarakat itu sendiri yang akan kena efek domino ekonomi, terutama di bidang ekonominya. Kalau bagaimana kemudian dia berkunjung ke sini, nah gitu mungkin. Nah, ini kan Pak Kadis tadi menyinggung soal Paulima yang dikaitkan dengan benteng kita. Berarti kan kita bicara soal kultur ini. Sebagai kultur, betul. Dan kita tahu bahwa Infocom ini, setahu saya ini satu-satunya institusi yang tidak punya proyek infrastruktur. Tapi proyeknya adalah dalam bidang non-struktur. Tapi kan kadang-kadang justru ini yang disepelekan ini. Karena orang asumsinya dianggap proyek itu kita membangun fisik. Membangun fisik, non-fisik betul. itu bukan hal yang penting. Betul. Nah, gimana? Padahal ini sebetulnya memutuskan image kita tentang itu wajib kita putuskan bahwa sesungguhnya yang kita bangun ini kan cuma bukan fisik. Yang kita cuma bangun sekarang ini kan seperti Pak Wali Kota ini kan pembangunannya mungkin secara fisiknya yang kita tidak lihat, tetapi luar biasa penghargaan-penghargaan di dalamnya. Iya kan? Nah, kalau yang sebelumnya sudah membangun ini, Pak Tamri juga sudah membangun secara fisik, membangun juga fisik, berjalan juga. Tetapi bangunan non fisik yang diakui oleh pemerintah itu luar biasa kan? Jadi dari pembangunan non fisiknya kebersihan dapat Adipura, kemudian dari Tertawahan Nugraha, kan semua butuh ini kan non fisik tetapi luar biasa mendapat penghargaan. Sama dengan Kominfo, bahwa Kominfo juga itu tidak punya tugas kemudian membangun fisik, tetapi kita membangun bagaimana Bau-Bau ini dikenal oleh media, dikenal oleh orang banyak melalui media. Dan itu kan untouchable. Untouchable. Betul banget. Dan jadi kalau kita bicara untouchable itu kan tidak bisa dinominalkan dengan diukur, tidak bisa terukur dengan kita samakan kemudian uangnya begini kita dapat kalau pembangunan jalan begini, kemudian kita geser pembangunannya Kominfo harus sebaran dengan pembangunan jalan, seperti itulah. Nah, kira-kira gimana Pak Kadis melihat paradigma yang ada saat ini dengan kaitannya dengan tupoksi Kominfo tadi yang... Jadi kalau saya kembali kepada tugas Kominfo tadi adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi. Saya pikir kita saat ini kan kita juga mendapatkan anggaran insya Allah tahun 2022 ini juga kita akan insya Allah akan kalau pemanfaatan teknologi informasi kan bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin. Kita tidak hanya tidak mengandalkan, maaf ya, tanggal 18 ini, tanggal 8 ini saya akan pertama kita dari Kominfo akan mendapatkan dana DAK. Jadi nanti kita ada sosialisasi dana DAK di Jogja, Kominfo. Nah, insya Allah sekali lagi begini, maksud saya begini, saya mau bilang bahwa ada anggaran lah untuk itu. Kita kalau saya bilang tidak
Kan ada orang begini mengatakan, kayaknya tidak penting begitu ya, Iya. begitu-begitu Iya, saja itu sebetulnya. maksud saya, itu. Mohon maaf kemarin kita ada pertemuan regional, tapi tidak apa-apa ya saya bilang, ada salah satu kabupaten di wilayah Cape Town kita ini, Kominfo itu menjadi buangan. Iya, iya. Kadisnya bercerita begitu. Waktu saya menjadi tuan rumah dari FGD Forum Group Discussion Cape Town, Wakatobi, Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan bertempat di kantor saya, menyampaikan kendalanya di Kominfo di kabupatennya itu menganggap bahwa Kominfo itu adalah tanda kutip menjadi dinas buangan. Kalau yang tidak dipakai di PD lain dibawa ke situ. Kadisnya mengeluh seperti itu. Wah, saya bilang tidak lah. Di Kominfo ini justru wajah depan ini corong kita yang berbicara bagaimana kesalahan media dia salah itu. Teman-teman di Kominfo ini harus cerdas menggunakan digital ini. Tidak bisa. Ini Kominfo kemampuan digitalnya, kemampuan elektroniknya, kemampuan ininya tidak bisa diabaikan ini karena bersentuhan langsung dengan kemajuan teknologi informasi begitu. Jadi bukan menjadi buangan lah, bukan. Nah, di Bau-Bau tidak seperti itu saya bilang. Kalau di Bau-Bau ini saya bilang seluruh aktivitas ASN ini mulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4D, Pasekda, absennya di Kominfo loh, melalui aplikasi Polima begitu. Keluhan-keluhan masyarakat bisa dengan aplikasi Alinka. Jadi ini salah satu unsur smart city itu pemanfaatan digital itu loh. Jadi tidak bisa diabaikan. Itu tadi Pak Kadis menyinggung soal apa Alinka ya? Alinka. Ini gimana nih Pak Kadis? Ini kan Alinka kemarin kita sudah launching, tapi kita masih tetap perkuat untuk kita permantap. Itu kan aplikasi kegawat daruratan. Di dalamnya sekarang ini kita baru memuat 4 dinas, yakni lingkungan hidup, menyangkut persampahan, kemudian kepolisian, menyangkut keamanan dan lalu lintas, kemudian yang bencana, penanggulangan bencana yang ada di Bau-Bau dengan pemadam. Jadi kita tinggal masuk di aplikasi melalui Play Store, mendownload Alinka, kemudian kita akan masuk ke dalamnya dan insya Allah pada minggu ini atau pada sebelum berakhir tahun ini kita terus mengadakan pelatihan kepada admin dari 4 ini, dari 4 dinas ini, selain polisi, selain Polres. Berarti dan kata lain ini juga mendekatkan pelayanan. Ya, mendekatkan pelayanan. Jadi masyarakat kalau mengeluhkan tentang sampah, Alinka ini bisa seperti maaf saya tidak iklan, tetapi malah seperti Grab yang kita begitu, jadi bisa atau Kururio lah katakan. Ya kalau katakan gitu. Jadi sebenarnya maaf seperti Kururio lah begitu. Jadi kita masuk bisa melalui WA, bisa melalui telepon, bisa melalui, jadi berhubungan di situ keluhan-keluhannya bisa disampaikan kepada di admin masing-masing. Jadi tidak lagi mengeluh di media sosial. Ya, tidak lagi. Ya, ada sampah begini tinggal masuk begitu. Ini juga mengurangi itu tadi. Ya, mengurangi gitu. Ya, jadi kita hadir untuk memberikan masyarakat bisa memahami digital. Kan ini digital kan, smartphone. Jadi dan kata lain kalau di media sosial kan mungkin tidak ada solusi. Kalau di sini ada solusi, langsung ditangani. Ya, langsung ditangani betul. Jadi kalau media sosial kan begitu saja. Makanya tadi media sosial beda dengan media massa ya. Kalau media massa kan ada kode jurnalistiknya, ada hak jawab, ada ini. Kalau media sosial kan berbantah-bantahan di media sosial. Ya, seperti itu. Nah, Pak Kadis tadi juga menyinggung soal bagaimana pelayanan publik ini pelayanan komunikasi publik. Kita tahu bahwa selain tadi benteng, kita juga tahun depan akan menjadi tuan rumah. Gimana Pak Kadis bisa menjelaskan soal itu, kesiapan kita sebagai tuan rumah? Kita dari Kominfo memang akan bertugas menyampaikan kepada masyarakat, memberikan dan beberapa media yang sudah datang ke kantor kami untuk bertanya tentang kesiapan. Saya bilang nanti tanya kepada Dispora yang akan menjelaskan. Itulah salah satunya bahwa kemudian wartawan menghubungi kami, nanti kemudian kami sampaikan untuk ke Dispora atau kemudian di Pasekda atau Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota tentang bagaimana kesiapan Bau-Bau. Tapi dinas teknisnya kan Dispora. Ini adalah salah satu tugas juga kami untuk menyampaikan kepada masyarakat sesungguhnya bagaimana kita bersiap untuk menjadi tuan rumah. Makanya teman-teman dari wartawan atau kemudian ini adalah
channel YouTube-nya influencer terkenal ini, saya pikir itu bisa juga disampaikan kepada masyarakat bahwa dihalo-halokan kepada masyarakat. Nanti kami akan menyampaikan komunikasi pelayanan publik atau diseminasi informasi ini, disampaikan bahwa bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Karena sesungguhnya tuan rumah juga itu berat-berat, agak-agak berat-berat juga. Maksudnya kesiapan masyarakat untuk menjadi tuan rumah itu. Ini yang perlu ditahu oleh masyarakat. Jadi bukan hanya atlet yang disiapkan, bukan kemudian sarana-sarananya, tetapi masyarakat kita juga bagaimana mereka para peserta itu nyaman datang ke Bau-Bau. Karena juga efeknya ini juga luar biasa kepada ekonomi para wisata dan apa itu yang disampaikan kepada masyarakat. Berarti dengan kata lain masyarakat harus menjadi tuan rumah yang baik. Betul. Jadi menyampaikan kepada masyarakat itu bagaimana siap menjadi tuan rumah yang baik. Ya. Kira-kira berapa cabang olahraga Pak Kadis nanti? Kalau ini ketentuannya kemarin menurut informasi ketika saya kebetulan berada di Dispora ya, dianggap bisa kompeten dilaksanakan di Kota Bogor itu ada 25. Nah, jadi kemudian kan kalau kan tuan rumah bersama ya, jadi tentu dibagi. Tetapi ini kemudian Pak, kemudian kan maaf ya bukan mengambil tugas lain, tetapi ini memberikan informasi kepada masyarakat. Karena tugasnya Kominfo salah satunya itu. Jadi kita harus makanya saya bilang tadi Kominfo itu multi ilmu gitu harusnya. Karena ketika bertanya di dinas pertanian, selain ke dinas pertanian, kalau teknisnya kan nanti ke dinas pertanian. Tapi bagaimana? Ya, secara ini kita bicara tentang secara makronya begitu. Karena data-data itu sesungguhnya harus ada di Kominfo begitu. Nah, ini teknisnya kan Pak Irwan untuk penentuan di mana cabang olahraganya itu yang menentukan itu adalah dari KONI provinsi yang datang melihat kelayakan dari masing-masing cabang ketua Pemda umpama atletik provinsi itu datang lihat layak nggak Bau-Bau. Kemudian datang renang, dia lihat kolam renang layak nggak Bau-Bau. Begitu. Jadi tidak hanya kemudian kita bilang siap, tapi dari provinsi itu yang akan datang melihat secara langsung. Makanya kita kalau ini kemarin kita sudah bekerja sama dengan bangunan-bangunan. Makanya saya bilang Pak bahwa masyarakat swasta. Jadi kerjasama dari pemerintah, masyarakat dan swasta sangat penting untuk mendukung kesuksesan ini. Karena bangunan-bangunan yang kita pakai boleh jadi bangunan-bangunan dari para swasta atau pemilik-pemilik bangunan-bangunan yang kita gunakan. Dan itu kita sudah membangun kerjasamanya Pak. Jadi saya kira itu. Jadi tidak kemudian ini dia akan datang lihat ada tim, Bau-Bau layak. Kita bilang 25 kalau provinsi mengatakan tidak layak, gitu. Kalau sebaliknya, kalau cuma 25 layak 30 ya 30. Nah, gitu. Jadi kita bicara soal Porprov ini kita tidak hanya bicara soal olahraga saja. Tapi banyak kesiapan masyarakatnya, bagaimana kemudian masyarakat kita menyadari itu sepenuhnya kesiapan dan termasuk dinas-dinas, termasuk semua OPD yang ada di Kota Bau-Bau wajib mendukung ini. Boleh tahu Pak, bulan berapa kira-kira ke depan ini? Saya secara teknisnya mungkin bisa di Dispora menanyakan secara teknisnya, tapi kalau belajar dari pengalaman itu setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun. Ya.